Bus melaju dengan kecepatan sedang. Hampir semua penumpang terlelap dalam imajinasi malam. Hawa dingin menusuk seperti lidi yang ditekan perlahan di epidermis permukaan. Ina menarik dan membenahi jaketnya, menutupi lehernya sebagai upaya untuk mengurangi dingin yang tidak bisa dia atur suhunya. Sekitar 2 jam lagi, dia akan sampai di persimpangan jalan menuju desanya. Matanya tidak bisa terbejam sekeras apapun dia mencoba. Terdapat kekhawatiran yang mengganggunya. Baru kali ini, dia pulang ke rumah dengan bus malam. Biasanya, dia paling malam sekitar pukul 7, di mana orang-orang masih banyak yang berlalu lalang. Sementara kali ini, jam 7 malam, busnya baru keluar dari terminal. Perjalanan dari kota tempat dia belajar sampai ke rumahnya membutuhkan sekitar 6 jam perjalanan, sehingga sudah dipastikan dia akan sampai lewat tengah malam. "Dijemput, Dek?" Kondektur bus menanyainya tepat sebelum dia membuka pintu. Ina tersenyum sebagai rasa terima kasih karena kondektur bus mengkhawatirkan dirinya. "Iya, Pak," jawab Ina singkat. Bus melaju kembali, meninggalkan Ina di pinggir jalan raya yang sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Lampu jalanan juga tidak bisa memberikan kontribusi untuk memberikan penerangan. Ina duduk di depan warung yang sudah tutup. Dia menurunkan ranselnya dari punggung, meletakkannya di atas kursi bambu yang sudah reot. Jarak dari jalan raya ke rumahnya sekitar 2 km jauhnya. Sebenarnya, dia sudah terbiasa menyusuri jalanan desa dengan kakinya. Namun kali ini berbeda, karena suasana malam di desanya gelap dan sepi. Cahaya bohlam kuning tidak bisa menjangkau gelap di antara kedua tiang yang berjauhan. Sore sebelum dia pulang, Ina sudah menitipkan pesan kepada sepupunya bahwa dia akan sampai di jalan masuk desa sekitar jam 1 dini hari. Dia memintanya untuk menyampaikannya kepada Bapak Ina untuk menjemputnya. Saat itu, telepon genggam masih menjadi barang langka dan hanya beberapa orang saja yang punya, sehingga Ina tidak bisa menghubungi orang rumah ketika dia sudah setengah jam menunggu di jalan masuk desa. Baru saja Ina mengangkat ranselnya, dari kejauhan terdapat cahaya yang mendekat. Sorot lampu sepeda mengenai wajahnya. Ina memicingkan mata, mencoba mengenali seseorang yang mengendarai sepeda tua. Ternyata bukan bapaknya. "Belum dijemput," sapa orang tersebut. Ina tidak terlalu mengenalnya, namun dia tahu bahwa orang tersebut merupakan pindahan dari desa sebelah yang sekarang tinggal tidak jauh dari rumahnya. "Iya, belum," Ina menjawab singkat. Dia mengurungkan niatnya untuk berjalan kaki menuju rumahnya, sehingga dia meletakkan kembali ranselnya yang sudah dia kenakan di punggung. Seketika, Ina merasa takut kalau nantinya dia berjalan kaki, tetangga barunya itu akan membuntuti. Entah dari mana datangnya insting tersebut. "Kamu anaknya Pak Hasan, kan?" Dia menawarkan boncengan sepedanya yang kosong kepada Ina. "Gak usah, Pak. Paling sebentar lagi Bapak juga datang." Ina menolak niat baiknya. Lalu orang tersebut berlalu, mengayuh sepeda jengki tuanya memasuki desa. Ina baru terpikirkan apa yang dilakukan tetangga barunya itu. Tengah malam buta, naik sepeda hanya bermodalkan cahaya redup sepeda yang sudah tidak bernyawa. Karena jika memang sedang ronda, biasanya membawa senter atau Petromax. Terlebih lagi, daerah dekat jalan raya bukan kawasannya yang harus dia jaga kalau sedang patroli. Setelah memastikan tetangganya menjauh, Ina mulai berjalan kaki. Mungkin bapaknya tidak sengaja ketiduran, sehingga dia lupa untuk menjemputnya. Ina memberanikan diri menyusuri jalan gelap seorang diri. Ina tidak menambah kecepatannya, karena dia khawatir akan bertemu si tetangga lagi. Terkadang kekhawatiran sering menjadi kenyataan.
Belum lama Ina berjalan, dari kejauhan siluet tetangganya muncul dari belokan. Seketika rasa takut membuat langkah Ina menjadi berat. Instingnya seakan memberikan sinyal tanda bahaya. Padahal belum tentu tetangganya itu menyembunyikan niat jahat. Ina memperbaiki raut wajahnya supaya ketakutannya tidak begitu kentara. "Bapakmu belum datang juga." Dia menghentikan laju sepedanya tepat di depan Ina. "Haha, iya, kayaknya ketiduran atau masih di jalan." Dengan tertawa datar, Ina mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. "Ya udah, ayo, sama aku aja, daripada jalan kaki sendirian." Dia memposisikan sepedanya tepat di sebelah Ina. "Terima kasih, Pak. Tapi aku mau jalan kaki aja. Siapa tahu nanti ketemu Bapak di jalan." Malah Ina. "Kalau nanti ketemu bapakmu di jalan, tinggal turun. Gampang, kan?" Tetangga masih berusaha meyakinkan Ina. Sementara Ina dilema. Dia harus menerima tawaran si tetangga barunya atau mengikuti instingnya saja untuk berjalan kaki. "Enggak deh, aku jalan kaki aja." Masih dengan pendiriannya, Ina tetap menolak ajakan si tetangga. Melihat Ina yang bersikeras menolak ajakannya, si tetangga baru tersebut tidak bersuara dan diam tidak mengayuh sepedanya. Dia melihat Ina yang berjalan sedikit demi sedikit menjauhinya. Lalu, berjalan membuntuti Ina yang berjarak sekitar 15 meter jauhnya. Ina merinding, bulu kuduknya berdiri. Dia terus berjalan meskipun langkahnya terasa berat seperti terpasang pemberat kaki. Suara langkah kaki si tetangga barunya tersebut terdengar jelas di telinga Ina, meskipun jarak mereka terpaut cukup jauh. Ina berusaha keras menahan lehernya supaya tidak menengok ke belakang. Jarak yang hanya 2 km terasa sangat jauh. Biasanya, Ina hanya membutuhkan 20 menit untuk berjalan kaki dari rumahnya sampai ke jalan raya. Bahkan, Ina sering menempuhnya hanya sekitar 10 menit kalau dia berangkat sekolah kesiangan. Dari ekor matanya, Ina memantau kondisi si tetangga yang berjalan di belakangnya. Dia menajamkan pendengarannya untuk memastikan bahwa si tetangga baru masih menjaga jarak darinya. Setelah mendekati rumahnya, si tetangga itu sudah tidak membuntuti Ina. Mungkin dia berbelok masuk gang arah rumahnya. "Assalamualaikum." Setelah mengetuk 3 kali, pintu baru dibuka. Muncul ibunya Ina dari dalam dengan raut wajah menahan kantuknya. "Bapak kemana, Nduk? Mampir ke pos ronda, tah?" Ibunya melongokkan wajahnya, menyapu halaman yang gelap dengan kedua matanya yang perlahan hilang kantuknya. Ina bingung, karena di sepanjang jalan dia tidak bertemu dengan bapaknya. Juga di pos ronda yang dia lewati sebelumnya, tidak ada satupun orang yang sedang berjaga. "Aku pulang sendiri kok, Bapak nggak datang-datang," Ina menjelaskan. Sepertinya ibunya menjadi semakin bingung. Dia termangu sejenak sambil mencerna apa yang baru saja Ina ucapkan. "Bapakmu pergi dari rumah jam 12:30 buat jemput kamu." Ibu Ina melihat ke arah jam dinding yang tergantung di ruang tamu. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Tiba-tiba Ina berlari ke arah lemari tempat bapak menyimpan senter. Ina tidak menemukan senter milik bapaknya. Tanpa pikir panjang, Ina berlari ke dapur, mencari sendal yang biasa bapak gunakan. Sama seperti senter, sendal yang bapak gunakan juga tidak ada. Dadanya bergemuruh, rasanya Ina bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. "Ibu, aku mau cari bapak ke jalan depan lagi. Kalau sampai 1 jam aku nggak balik, tolong bangunin Pak D ya, Bu." Ina membelah jalanan lagi dengan bekal sebuah senter kecil. Meskipun cahayanya tidak terlalu terang, namun cukup membantu menajamkan penglihatan di tengah gelapnya jalanan. Ina langsung menuju ke jalan di mana dia sebelumnya sempat melihat sebuah sendal tergeletak tanpa pasangannya. Awalnya
Awalnya Ina sama sekali tidak menaruh curiga, meskipun sendal tersebut persis dengan milik bapaknya. Karena pasti banyak tetangganya yang memiliki sendal serupa, karena membeli di tempat yang sama. Bapak! Ina memakik, memecah keheningan. Angan Ina berkelana jauh, menjemput satu persatu kemungkinan dari kekhawatiran yang memenuhi pikiran. Ina turun ke salokan yang hampir kering. Tangan Ina langsung memeriksa nafas dengan meletakkan jarinya di depan hidung bapaknya, dan juga mencari denyut nadi di leher dan juga di tangannya. Pandangan Ina mulai kabur, karena matanya dipenuhi dengan air mata yang siap membanjiri hari-harinya. Orang-orang sekitar mulai berdatangan, membantu Ina mengangkat tubuh bapaknya dari salokan. Ina sampai tidak menyadari bahwa mata kakinya terluka ketika dia tadi menerjunkan diri. Dia berjalan lunglai sambil memegangi sepasang sendal milik bapaknya. Ya ampun, Duk, kok malah jadi gini toh? Ina mengusap punggung ibunya yang masih terisak. Mereka duduk di kursi panjang depan ruang operasi, sementara saudara dan tetangganya menunggu di lobi. Perasaan Ina sulit untuk dideskripsikan. Kecewa dengan diri sendiri karena memilih pulang dengan bus malam. Takut kalau nanti bapak tidak akan bangun lagi. Juga marah dengan keadaan karena jalanan yang sepi sehingga tidak ada saksi. Meskipun ada seseorang yang dia curigai. Setelah operasi selesai, Bapak Ina tidak langsung bisa masuk ke bangsal, namun harus dipantau di ruang pemulihan. Sembari menunggu Bapak bangun, Ina bolak-balik antara rumah sakit dan rumahnya. Selain harus menemani adiknya, dia juga harus menyiapkan pakaian ganti dan makanan untuk ibunya. Ina berpikir, dia harus lebih kuat dari ibunya yang masih sering menangis sendirian di ruang tunggu. Ina, polisi ingin ketemu kamu. Sepertinya masih ada yang mau ditanyain. Pak D yang rumahnya di samping Ina datang menghampiri bersama 2 orang polisi yang tidak menggunakan seragam. Nah Ina, orang yang kamu temui ketika pulang kemarin itu seorang residivis. Karena tidak ada saksi dan saat ini bapakmu juga masih belum bisa ditanyai, sehingga untuk berjaga-jaga, kami akan memantau dari jauh dulu ya. Sebenarnya Ina bukan tipe anak penakut. Tapi kali ini, penjelasan yang baru saja masuk ke telinganya sukses membuat bulu kuduknya berdiri. Meskipun dia dijanjikan akan ditemani Pak D dan 2 orang polisi yang mengawasi, masih belum cukup untuk membuat Ina merasa tenang. Terlebih lagi, adiknya masih kecil. Dia terlalu ramah untuk ukuran anak TK, sehingga Ina khawatir dia akan mudah untuk dibodohi. Ibu Ina menyuruhnya untuk lekas pulang ke rumah, karena malam itu ibunya ditemani oleh Bunde berjaga di rumah sakit. Sepanjang jalan pulang, Ina diselimuti oleh gulita. Selain karena matahari sudah sempurna berlabuh di peraduan, sementara aliran listrik sedang ada pemadaman. Akhirnya Ina bisa menapakkan kakinya di rumah setelah menjemput adiknya yang sebelumnya dititipkan di rumah saudara. Mbak, Bapak sama Ibu kapan ya pulangnya? Tanya adiknya sebelum terlelap. Ina merapikan selimut lalu melanjutkan menumpuk-numpuk perut adiknya. Nanti, kalau Bapak udah nggak sakit lagi, Bapak sama Ibu pulang kok. Kata Ina menenangkan. Setelah adiknya tidur, Ina meninggalkan kamar adiknya untuk kembali ke kamarnya. Karena sebelumnya dia sibuk menyiapkan makan malam, dia belum sempat mengurus dirinya sendiri. Lampu Petromax dia tinggalkan di kamar adiknya, sehingga seisi rumah tidak mendapatkan cahaya. Baru saja dia merebahkan diri, tiba-tiba ada suara berbisik di samping telinganya. Tubuh Ina membeku. Sekujur tubuhnya tidak bisa digerakkan. Bahkan suaranya tertahan di tenggorokan, sehingga hanya suara sengau yang mampu Ina keluarkan.
Kok baru datang ke kamar? Kan aku udah nunggu lama. Ina merasakan telapak tangan besar dan kasar mengelus pelan lengannya. Kemudian mulai menjamahi wajahnya. Dalam kekalutan, Ina menyadari bahwa orang yang berbaring di sampingnya adalah si tetangga yang sempat membuntutinya. Sekuat tenaga, Ina berusaha menggerakkan tangan dan kakinya. Padahal biasanya kalau dia mimpi buruk dan tindihan, menggerakkan ujung kaki ataupun ujung jari sudah bisa membuatnya terbangun. Namun kali ini berbeda. Dia menghadapi manusia yang lebih menakutkan dari setan. Ina mengatupkan giginya, menutup bibirnya rapat ketika tangan si tetangga mengusap-usap wajahnya. Air mata Ina mulai membanjiri kedua sisi bantalnya. Dengan sekuat tenaga, Ina menggigit bibirnya sebagai upaya menyadarkan tubuhnya yang kaku dan membeku. Akhirnya Ina bisa berteriak setelah dia merobek bibir bawahnya. Spontan si tetangga menyumbat mulut Ina dengan tangannya. Dan Ina menendang si tetangga dengan kaki kanannya yang sudah bisa diajak kerjasama. Pergulatan terjadi antara Ina yang ingin melepaskan diri dan si tetangga yang berusaha menahannya. Tidak membutuhkan waktu lama untuk Pak D dan kedua polisi yang berjaga masuk dan membantu melepaskan Ina. Meskipun sudah malam, Ina bersikeras ingin mandi. Ditemani sepupunya membersihkan diri, guyuran air tidak bisa menghilangkan jejak si tetangga. Ina masih bisa merasakan telapak tangan kasarnya di tubuhnya. Sepupunya hanya bisa mematung di depan pintu kamar mandi, sambil mendengarkan Ina yang masih meratap. Baru diketahui kemudian bahwa si tetangga tidak sengaja melukai Hasan, bapak Ina yang sedang berjalan. Hasan memergoki si tetangga keluar dari rumah yang ditinggali oleh seorang anak perempuan dan neneknya. Diketahui bahwa anak perempuan tersebut tidak seperti anak pada umumnya. Meskipun badannya berusia 20 tahun, namun pikiran dan perilakunya masih seperti anak kecil. Hasan mencurigai si tetangga, sehingga memberondongnya dengan berbagai pertanyaan. Di tengah percekcokan itu, Hasan terdorong ke belakang, kemudian tersandung dan jatuh ke dalam selokan. Karena si tetangga khawatir, dia menyusuri jalanan untuk memastikan tidak ada saksi melihat aksinya, yang menyambangi si anak perempuan dan juga mendorong Hasan. Padahal, Ina sangat ingin menjenguk bapaknya yang sudah sadarkan diri. Namun badannya tidak bisa diajak kompromi. Dia lebih memilih mengurung diri. Bahkan untuk memamah nasi, dia harus dirayu terlebih dulu oleh adiknya yang seharian menemani. Setelah proses investigasi, si tetangga diadili akan berdiam di balik jeruji selama 7 tahun lamanya. Namun, apakah setelah 7 tahun, Ina akan bisa kembali lagi? Apakah si anak perempuan bisa melanjutkan hari-hari yang sama lagi? Meskipun sulit, Ina bisa membawa diri lagi ke kota di mana dia harus menyelesaikan studi dan kemudian melanjutkan menafkahi diri. Hingga tahun-tahun berganti, Ina bisa melewati pembatas hari demi hari. Suatu waktu ketika Ina sedang pulang dari kejauhan, dia melihat seorang kurus kering dengan rambut berantakan yang sedang mengayuh sepeda tua. Bunyi diri terantai yang lama tidak bertemu oli semakin jelas terdengar di telinga, dan Ina dapat melihat dengan jelas wajah tua si tetangga yang melewatinya sambil menyeringai, memperlihatkan deretan gigi kuningnya.